habis bebersih habis ini tuh kayak mama Ica lapar gitu. Gak ada nasi, sana gak ada berasnya. Nanti mama mau minjem dulu ya ke tetangga katanya. Mau minjem beras katanya. Jadi di saat buat makan gak ada, terus disuruh keluar dari situ, dari rumah, disuruh pindah, kayak sedih banget Bab. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan ini bersama Kang Rahmat. Oke teman-teman, di konten hari ini seperti biasa saya alhamdulillah masih tetap semangat untuk menjalankan tugas amanah dari Bos Al-Fatah Yisun Singapura buat meninjau pembangunan atau bedah rumah Neng Ica, gadis yang tersakiti yang harus pergi dari tanah di mana ia dilahirkan. Dan alhamdulillah hari ini hari yang ke-8 pembangunan rumah Neng Ica. Saya sudah tidak sabar pengen melihat keadaannya sudah sejauh mana ya. Kalau dulu 3 hari selesai pemasangan pondasi dan selanjutnya pemasangan bata hebel. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat Bos Al-Fatah Yisun dari Singapura yang telah bantuin Neng Ica, gadis yang tersakiti. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Nah, itu Neng Icanya lagi masak mungkin ya. Neng. Iya Pak. Lagi apa? Lagi Ngasur-ngasur sene. ayah. Sini dulu bau asap. Nah, di sana tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bapak sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada salam dari Bos Al-Fatah Yisun Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka didoakan? Suka. Gimana doanya? Seperti biasa Bapak, semoga beliau rezekinya lancar, semoga pribadi dan keluarganya diberi usia yang panjang, maksudnya panjang umur gitu, disehatkan Kesehatan. selalu. Iya. Kemudian semoga Selalu ada dalam lindungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang sama buat bidadari yang tersembunyi di pelosok Majalengka. Iya, doain sama Ica setiap habis sholat. Bos Al-Fatah Yisun beserta keluarganya, putra-putrinya, cucu-cucunya, dan juga Tuan Haji Rahmat ya, Tuan Rahmat dari Singapura, donatur-donatur yang sering bantuin Ica didoakan ya Bapak. ya. Ya. Insya Allah doa wanita yang solehah, teraniaya, terdolimi, doanya itu Terkabul. mustajab, diijabah, dikabul. Ngomong-ngomong, ini matanya kenapa cindulan? Biasa Bapak, kalau orang cengeng kan nangis terus. Yang cengeng siapa? Ica. Kenapa cengeng? Ya karena sedih Bapak. Sedih kenapa? Diputus kabogoh? Enggak. Diputus cinta? Enggak. Terus kenapa sedih? Sedih aja Bapak kan, kalau misalkan kehidupan lagi susah-susahnya gitu suka kepikiran. Susah kenapa? Emang kehidupan Ica gimana gitu? Gitu Bapak, takut nangis lagi, ini udah benar-benar bengkak. Terus kan Pak Rahmat udah lama nggak kesini gitu kan. Waktu bikin video sebelumnya Ica nangis terus Ya. sama mamahnya. Ya.
mungkin yang lihat tayangannya bersedih gitu. Nah, udah lama nggak kesini gitu. Kok sekarang Cindulan ini kapan nangisnya? Semalam? Kemarin sore. Kenapa? Sedih aja Bapak. Tuh kan ini kayak terharu juga sih kan, itu rumahnya udah agak tinggi ya, udah mulai dikerjain. Terus kayak gak nyangka bakalan ada orang baik yang ngebantu Ica sama keluarga gitu. Di saat lagi terpuruk. Iya. Terus kemarin Terus ada yang komentar juga ya di video Nanyang Ica. Mungkin beliau viewer yang baru mengikuti dan baru bergabung gitu. Pak Rahmat, kenapa katanya Neng Ica sampai menangis dan kenapa harus pergi dari tanah di mana beliau dilahirkan gitu? Mungkin bisa diceritakan. Ceritain ya. Jadi penyebab saya Ica apa saya ya? Bebas aja lah. Penyebab saya nangis itu kayak sedih ya. Misalkan kita hidup pas-pasan di rumah yang udah reot, yang udah gak layak huni gitu. Kita lagi benar-benar kesusahan, lagi mencoba bertahan hidup dengan seadanya, terus tiba-tiba adalah orang yang nyeletuk. Harus pergi. Iya, harus pergi dari situ katanya. Kan soalnya kan itu bukan punya mamah ya, bukan punya orang tua juga. Jadinya ya udah sana gitu sana. Jadi kayak kepikiran aja dari mana gitu uangnya buat bikin rumah gak ada, sedangkan buat makan sehari-hari aja susah. Kadang gak makan juga kan kalau gak ada nasinya gitu. Iya, waktu itu kan sudah cerita juga semuanya, tapi Kang Rahmat demi kebaikan semuanya kita privasi, gak usah nyinggung-nyinggung orang yang dolimin Ica ya, karena nggak baik juga ya. Yang penting Ica sabar, tawakal, perbanyak zikir, sholawat, sholat yang 5 waktu tepat waktu. Jangan henti-henti berdoa, minta sama Allah ya. Bangun di sepertiga malam sholat tahajud, pagi sholat duha. Suka? Ya, hari Senin dan Kamis puasa, minta sama Allah. Insya Allah kedepannya kehidupan Ica akan lebih baik lagi ya. Amin. Bapak tahu gak kemarin itu ada tragedi gitu, nangis gara-gara salah paham, miskomunikasi sama Bapak sih. Kok Bapak? Kan saya emang nggak ada, saya mah kan lagi keluar kota kan sama itunya pegawainya. Kan waktu itu tuh mau kerja hari apa gitu ya, lupa. Tapi Sabtu. Oh ya, tapi biasanya katanya kan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis mereka kerja. Terus pagi-paginya itu Mama sama Ica tuh udah nyiapin buat makan yang kerja, kayak masak nasi, terus bikin lauk pauknya gitu, beli lauk pauknya. Terus ternyata sekitar jam 7 atau jam setengah 7 gitu, ada yang ngechat, Neng, katanya kerjanya gak jadi, mau ngecer dulu musola gitu katanya. Dari situ kecewa banget, sampai bukan kecewa sama pekerja yang gak jadinya, tapi kayak kenapa kita sudah siapin makan, jadi mubazir. Alhasil malah dibagiin aja gitu buat sedekah. Masa Allah, nggak apa-apa, disedekahin aja. Kita lagi susah, lagi terpuruk, lagi pahit, usahakan untuk bisa bersedekah. Tapi kayak ada ngeganjal aja gitu Bapak di hati. Mana yang ngeganjal aku tumbuk gitu. Pokoknya sedih banget, udah disiapin tiba-tiba gak jadi gitu. Tapi ya udahlah, itu kan miskom ya, miskomunikasi. Mohon maaf Ica ya, karena ini di pelosok, untuk ngabarinnya juga susah. Terus mereka itu
selain mempekerjakan atau membangun bedah rumahnya Ica, tim bedah rumah Pak Ayung, Mas Boy, dan rekan-rekan lagi mengerjakan pembangunan Masjid Nurul Waton di kampung Mas Boy. Ya. Iya, jadi mohon maaf gitu ya. Jadi kerjanya ke sana kemari, ke sana kemari. Dah lain kali sore-sore Ica harus standby di sini, tanya besok kerja enggak gitu. Iya. Jadi enggak Miskom. diskomunikasi. Ya. Iya. Nggak usah nangis, nggak usah cengeng. Kalau menurut saya mah mungkin bukan itu alasannya. Iya, Takut nggak dilanjutin ngebangun rumahnya. enggak, kan takutnya apa sih pekerja itu pundung gitu, ngambek gara-gara apa gitu misalnya. Tapi kemarin sempat bisik-bisik. Mereka agak ngambek juga sama Ica. Kenapa? Nggak pernah dikasih senyuman katanya. Sering kok kalau misalkan Sering nganterin. apa? Sering dikasih senyuman, Oh, kayak iya. sering nyapa gitu kalau kalau nganterin kopi nih. Iya. Suka ini ngopi dulu Pak gitu. Tapi suka kata gitu. mereka katanya kopinya pahit katanya. Ya kan kopi hitam. Iya, tapi kan biasanya kopi hitam juga manis, ada gulanya. Mungkin nyeduh kopinya nggak sambil senyum. Kan nyeduh sendiri. Kita hibur Ica sahabat biar nggak cengeng, biar nggak nangis terus gitu. Ngenes sahabat. Emang kalau Ica ketemu di jalan sama orang yang tidak dikenal, seperti gimana? Kayak orang Berada. soalnya Kayak orang kelihatannya mungkin sukses, gara-gara rapi terus ya. rapi terus. Kan ini mah buat self reward gitu. Terus mungkin aura wajahnya bersinar, bercahaya, Insya Allah. cantik gitu. Apa sih rahasianya? Pakai skincare apa? Gak tahu, Hmm? gak pakai skincare, aku pakainya bedak aja. Gitu. Mungkin sering dibasuh dengan air wudhu ya. Masya Allah. Skincare air wudhu. Jadi mengkilap gitu. Ini mah bener-bener kata yang komentar juga kemarin, mutiara yang tersembunyi. Kecantikannya nggak kalah sama artis ibu kota katanya. Mirip artis siapa ya kemarin, saya lupa yang komentar itu. Gak tahu. Jadi kehidupan Ica itu pahit ya. Pahitnya kayak buah mahoni atau buah paria. Kok paria mah sayur? Kayak sayur paria, Kayak pare. kayak pare atau kayak buah mahoni pahitnya. Dua-duanya. Emang Dua-duanya pahit. emang gimana gitu? Ceritain dong. Secret ya. Karena banyak yang baru mengikuti dan baru bergabung gitu. Gitu deh. Mhm. Takut nangis lagi Bapak. Dikit aja ya, harus real biar mereka tahu gitu. Jadi gini, pas semasa sekolah, ini yang menurut aku paling sedih ya. Pas semasa sekolah kan sekolah itu jauh ya, sekolah menengah kejuruan. Kenapa milihnya SMK? Soalnya biar apa ya, kalau nggak kuliah bisa langsung kerja gitu, bisa disalurin dari sekolah. Jadi kan nggak punya kendaraan ya. Waktu itu tuh ujian, pas paginya ikut ke temen berangkat sekolah, terus pulangnya itu jalan kaki, soalnya beda waktu pulang sama temen itu, soalnya kan beda jurusan juga. Terus pas waktu pulang itu sepanjang jalan nangis, soalnya kan kata mama kalau misalkan kalau nggak ada yang bisa dia apa sih, kalau nggak bisa ikut ke temen, kalau temennya beda waktu pulang, kabarin aja mama, nanti mama nyuruh siapa gitu banyak. Tapi karena saya nggak mau nyusahin mama, soalnya kalau misalkan nyuruh orang lain, mama itu pasti ngutang gitu kan, nanti dibayarnya kalau ada uang. Tapi karena nggak mau nyusahin mama sama bapak, ya udahlah mending jalan kaki aja gitu, hitung sehat juga kan. Tapi waktu itu sambil panas-panasan, belum makan juga, pulang ujian, jalan kaki, mana jauh gitu kan, kerasa aja sedihnya bapak. Mana pas pulang di rumah, mama juga nggak ada lauk pauk buat makan gitu. Tapi ya gak apa-apa, kalau makan kan yang penting ada nasinya, bisa makan sama garam gitu. Terus
Itu kan ya yang paling sedih pertama. Terus kedua kalinya itu hari libur pas semasa aku masih sekolah juga. Isa masih sekolah juga, tapi gak tahu kelas berapa ya. Hari libur gak ada beras, gak punya uang, itu gak ada lauk pauk. Terus listrik juga habis gitu kan. Belum habis banget sih, tapi masih detik-detik mau habis gitu. Bangun tidur itu habis bebersih, habis ini itu kayak mama Ica lapar gitu. Mama Ica lapar gitu kan. Terus kata mama teh, gak ada nasi sana, gak ada berasnya, nanti mama mau minjem dulu ya ke tetangga katanya. Mau minjem beras katanya, tapi karena waktu itu mama juga banyak utang, udah kesana kemari utang, kayaknya nggak dikasih pinjam, malu juga kayaknya mamanya. Terus agak siangnya, syukur alhamdulillahnya ada pelanggan yang suka ngejahit gitu, minta tolong potongin celana yang kepanjangan, harganya 10.000. Terus katanya langsung dikasih uangnya gitu buat lunasin celananya. Alhamdulillahnya waktu itu punya uang 10.000 buat beli beras. Jadi di saat buat makan nggak ada, terus disuruh keluar dari situ, dari rumah, disuruh pindah, kayak sedih banget Bab. Udah Hicaya. Nah, jadi sahabat yang minta penjelasan kemarin, kecantikan Ica itu apa ya, hidupnya itu tak seindah kecantikannya gitu ya. Yang sabar Ica ya, insya Allah orang sabar disayang Allah. Gak usah mengeluh, gak usah bersedih, pokoknya mah ingat yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini lihatnya, nah sini, ingat kata-kata Bapak. Dari mulai sekarang ke depannya Ica insya Allah kan bahagia ya, tapi tetap rendah hati, jangan sombong ya. Kalau sudah sukses harus bisa bahagiain orang tua sama bantuin orang-orang sekitar. Iya begitu ya Naya. Nggak usah banyak pikiran. Orang yang dolim sama Ica, pasarin aja sama yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah dilawan ya. Oke. Jadi ini mah bener-bener ya cerita nyata ya. Asli dan kenyataannya, nggak dibuat-buat ya saya. Terus boboknya sekarang kan itu gubuk reyotnya itu yang mau roboh itu nggak ada atap bumbung hujannya. Gimana kalau malam dingin? Mungkin dingin soalnya kan masih ada angin yang masuk gitu lewat, kan itu tuh ditutup pakai terpal. Tapi nggak semuanya ketutup, jadi masih ada space buat angin masuk gitu. Jadinya masih kerasa banget dinginnya. Pakai selimut, tapi kan apa sih, diselimuti apa namanya, selimut duda, dipeluk selimut juga tetap nembus gitu dinginnya. Kita godain biar enggak mewek sahabat, biar enggak nangis. Sekarang ada terbaru itu, ada selimut duda, ada selimut brondol, selimut kain. Selimut kainnya ya. Saya mah cuma candain Ica aja.
Jadi Kang Rahmat itu kemarin kan agak sibuk, Ya. ada urusan pekerjaan ya, keluarga, terus ngurusin anak juga kan, mau ganti ajaran tahun baru, masuk Iya. kuliah, masuk sekolah ya. Terus kemarin sibuk juga pulang dari sana, langsung pengecoran di Masjid Nurul Waton. Iya. Nah hari ini pengerjaan rumah Ica, kalau beruntun gitu ya, udah berapa hari ya? Sekitar 6. 6 hari. 6. Oh dulu mondasi berapa? Mondasi 3. Pasang batu pondasi ya. Ya. Heeh. Terus Kemudian waktu itu lanjut pasang bata. pasang ya, Bata pasang hebel. bata hebel 2 hari. Bukan pasang gigi behel. Hebel Bapak. Oh iya, Ica mah nggak ada behelnya. Enggak. Terus hari ini itu lagi Masang pasang apa? jendela kusen. Ya, kusen. Kusen sama bata juga ya. Berarti Ya, jadi bata sudah 6 6 hari. Tapi cepet ya. cepet ya. Iya, cepet. Wah, kalau Mas Keren. Boy, Mas Ayung, mereka itu bas yang tidak kaleng-kaleng. Kerjanya itu Kompak ya, Pak. kompak gitu ya. Nanti sekarang kita lihat ke sana ya. Ya. Kang Rahmat juga udah nggak sabar pingin melihat perkembangan rumah Neng Ica gitu. Jangan lupa disemangatin, kasih senyuman nanti ya. Kasih kopi. Kasih kopi. Udah jangan nangis yuk, bangun yuk. Tar lebek. Tuh apinya mati. Apinya mati. Mati ya. Lagi ngukus apa ini, makanan ya? Ya. Buat yang kerja ya. Yes. Sok tiup yang kencang. Udah matang Beren. Udah. Ya udah itulah. Dimatiin. Dimatiin mungkin ya. Tuh. Iya, Bah. Cak. Kenapa? Ini bintitan. Disuruh nangis sama pikiran. Sama pikirannya. Iya. Emang ada mau ditahan-tahan juga nggak ketahan ya. Iya. Masalah kesedihan mah ya. Ini dia proses pembangunan rumah Ica. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih buat Bos Al-Fataisun yang sudah membangunkan saya rumah. Di sini saya sangat terharu dan sangat bahagia. Pokoknya doa terbaik buat beliau. Semoga dipanjangkan umurnya, sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Tenang. Senang Iya, jangan nangis terus, jangan cengeng ya. ya. Iya. Untung tadi nangisnya di sana. Kalau di sini nanti Mas Boy ikut nangis biasanya. Bentar dulu ya. Ya. Alhamdulillah sahabat, pembangunan bedah rumah Neng Ica 6 hari, pemasangan bata hebel sudah, papak kusen jendela tingkap ya. Kita lihat yuk. Yuk. Dalam. Assalamualaikum. Nah gitu. Waalaikumsalam. Kalau masuk biasakan salam ya. Masya Allah. Udah nyampe.
Ini ruang tamu. Kamu Ya, nanti kedatangan Duda sama Brondong. ini kamar tapi takut. Kita lihat ke sana kamar. Bapak takut kan? Kena itu ya. Ya. Nah, ini kamar depan. Heeh. Ini kamar tengah, kamar kedua ya. Dan ini ruang keluarga sama dapur di sini ya, Cak. Ya. Mau buat dapur di sini? Mau. Ya, nanti masaknya sambil ini ya, ada jendela ya. Ya. Mau di sebelah mana nanti kompornya? Rencananya masaknya pengen di sebelah mana gitu, Cak? Masaknya pengen di Sebelah sini mungkin ya, kompornya ya bagus ya. kalau di sini wastafel aja kali, di sini kompor. Ya di sini mungkin wastafel. Oh, biar dekat ke sana ya. Deket ke sana, di situ kompor. Nah, itu kan jendela, Ica nanti masaknya sambil Oh, ngintip Duda. Iya. Ya, ada Duda lewat nanti bisa diintip dari jendela sambil masak gitu. Biar ada angin. ya. Nah, kalau di sini kan posisinya coba gini tangannya, goreng-goreng gitu. Goreng. Nah, gitu. Nah, jadi ada jendela dibuka ya. Ya. Terus Terus itu apa? apa? Coba ke sana lihat. Takut ay. Ini bak mandi, ya. Nah, itu ada lubangnya. Nanti kalau Ica di sini bisa diintip sama si Boy dari lubang. Ke sini, Ca. Kenapa yang kerja belum disapa, pada di atas semua ya? Ya. Assalamualaikum semuanya gitu. Sekarang. Heeh. Bapak. Iya. Nah, ini halaman belakang ya. Ya. Halaman belakang ini rencananya nanti kalau ada rezekinya, Ica di tempat teduh. Yuk. Nah, Ca, Ya. halaman belakang kalau ada rezekinya pengen dibuat apa? Pengen dibuatin tempat ngejahit buat Bapak. Oh gitu. Ya. Ya Allah, mulia sekali hati kamu. Nah, iya Alhamdulillah. pingin buatin usaha Bapak Ya. biar dapat rezeki ya, Ya. untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi Bapak punya keahlian, Menjahit. kan Bapaknya sering sakit-sakitan. Iya kan, kalau misalkan Bapak apa sih namanya? Kalau Bapak gak bisa maksain, dibantu sama Mama sama Ica gitu. Ica bisa jahit juga. Bisa. Iya. Nah, ini kan luas ya, Cak ya. Ya. Nanti di sini dibuatkan ini ya, bangunan lagi ya kalau ada rezekinya ya. Ya. Buat jahit, buat nyimpen-nyimpen barang, betrak-betruk biar nggak berantakan kayak di rumah Ica yang lama gitu. Iya. Numpuk bubututan terus berantakan lah gitu. Nanti di rumah ini mah jangan sampai berantakan. Cukup di sini ditata barang-barangnya, dirapihkan. Ya. Tempat jahit, tempat buat masak, dapur yang pakai kayu bakar. Di mana Ica nggak punya uang untuk beli gas, bisa nyari kayu Bakar. ke hutan. Bareng diantar sama Kang Rahmat nggak apa-apa. Nah, ini besinya juga belum di itu sahabat ya. Terus ini halamannya kita dibuat agak lebar juga ke sini ya. Nanti kalau Ica menikah di sini resepsinya gitu. Kenapa ditanya nikah senyum? Gak apa-apa. Kemarin ada viewer Kang Rahmat bertanya, coba ditanyain katanya, kalau Ica udah punya pacar belum katanya. Belum. Kalau bohong dosa, jujur. Ya. Belum. Iya, jangan dulu pacaran ya. Ya. Jangan mudah percaya, jangan mudah digombalin sama tuh yang pakai kupluk kuning tuh. Mas Boy dong. Mas Boy.
Wah, Bapak sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sudah diperiksa? Udah. Sudah. Udah. Iya. Kata dokter gimana katanya? Ini katanya penyakitnya ini hipertiroid. Oh gitu. Iya, ada Mudah-mudahan cepat sembuh Pak ya. Amin, amin, amin. Bapak lagi bantu-bantu juga ya. Iya nih lagi ngebantuin nih, dikit-dikit aja. Tadi kayak bawa makanan, bawa apa? Itu rujak Bonteng Suri. Oh mana? Bayu, bentar dulu Can didoain. Bentar. Ica, sini ke belakang. Itu yang bawain Bonteng Suri bapaknya ke sini. Ayo dituangin. Turunlah, turun. Ngopi yuk. Mas Boy mau cobain ini buatan Mama Abi. Bohong Mas Boy, saya juga tadi lihat di dapurnya. Ica yang buatin. Bikin awet muda, Boy. Awet muda. Awet tua. Mau banyak airnya, banyak ini nah. Bebas. Kata si Mas Boy mah katanya banyakin senyumnya. Wah, lu berak amat. Ini Makasih. sama. Yang Ica, bentar dulu yang lain belum ke sini. Sini Iya. gitu. Iya. Cobain, Boy. Giung. Anjir, rasa buah mahoni. Enak, Boy. Mantap lagi panas ini mau aja itu. Lu bisa-bisa nanti Mas Boy lupa pulang ini. Lupa pulang. Seneng maunya. Kalau itu teh apa? Minuman apa? Bonteng Suri pakai jas jus. Apa ya bahasa Indonesianya? Oh, Gak tahu. pakai itu Pakai ya. minuman. Minuman drink aja lah Ya. ya. Wah, segar. Teler Mas Boy. Segar Pak Ji, segar. Iya. Mas Boy, Ya Pak Ji. tadi kata Neng Ica, mereka katanya. Siapa sih mereka itu? Mas Boy sama tim. Heeh. Sama Pak Ayung, Pak Mamanya kayak gitu. Iya, sangat luar biasa kerjanya, katanya amanah banget. Baru 6 hari, 5 hari setengah ya. Ya. Kan sekarang baru setengah hari ini. Iya. Kemarin 5 hari, sekarang setengah hari, 5 hari setengah ya 6 hari. Alhamdulillah. Pemasangan bata hebel sudah hampir selesai. Sungguh sangat luar biasa Mas Boy. Alhamdulillah kalau lagi semangat Pak Ji. Semangat ya. Karena mungkin ada yang nyemangatin ini. Iya. Ada yang nyemangatin deh. Senang Cak? Senang. Senang apa? Senang punya rumah baru nanti. Asik, rumah baru nanti ya. Suami baru. Boy, Ya. kalau boleh tahu ini rumah Ica dibangun dengan ukuran berapa kali berapa ya? Saya lupa Kayaknya- kemarin Mas Ayung ya. 15 kali berapa ya? 7 kayaknya. 15 kali 7 apa 13 kali 7 ya? 13 kali 7 kan. Terus waktu itu pemasangan pondasi betul 3 hari ya? Selesai. 3 hari beres Pak Ji. Beres. Sekarang pemasangan bata hebel sama kusen ini 2 hari setengah 2 ya? hari setengah. Cepet banget ya Mas Boy ya. Alhamdulillah ini Pak Ji. Iya. Mudah-mudahan Mas Boy sehat, panjang umur, banyak Amin, rezekinya Pak Ji, ya. amin, Doain sama Ica ya. Iya. Boy, tadi Ica nangis Boy di kebun di sana Boy. Kenapa itu Ji? Kenapa cara nangis? Kenapa sayang gitu? Ini Mas Boy gombal, Neng Ica gombal. Saking senangnya kali Pak Ji. Senengnya lihat senyuman Mas Boy. Giung. Cak, yang lain tawarin. Yuk. Minum dulu gitu.
Pak, minum dulu. Ke sana nggak? Ya, Siap. siap katanya ya. Alhamdulillah sahabat, ninjau bedah rumah Neng Ica yang lagi saya bangun dengan dana bantuan dari Bos Alfa Tayyisun Singapura dan dari hamba-hamba Allah. Sekarang pembangunannya alhamdulillah pemasangan bata hebel hampir selesai ya, tinggal beberapa meter lagi, insya Allah mungkin setinggi kayu ini ya selesai. Payung, nanti finish pemasangan hebel setinggi kayu ini ya. Iya, ya, mudah-mudahan sore ini selesai biar secepatnya bisa naik kayu sama pemasangan atap bumbung hujan. Saya mengucapkan jutaan terima kasih buat keluarga Bos Alfa Tayyisun yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan rumah Ica. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, keselamatan, dipanjangkan umurnya, dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.